Jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kami menjumpai Bapak Ibu dan saudara seluruh warga jemaat pada hari ini dan kami menyampaikan salam masa Advent, salam pengharapan dalam penantian penuh sukacita akan keselamatan yang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Perayaan masa Advent bagi gereja dilaksanakan selama 4 minggu berturut-turut. Mulai dari minggu terdekat dari tanggal 30 dan itu berarti pada hari ini tanggal 27 dan akan berakhir masa raya Advent gereja itu pada tanggal 24 Desember. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, masa Advent adalah sebuah masa penantian akan kedatangan penyelamat yang merupakan pengharapan besar dari manusia. Karena umat manusia sangat mengharapkan penyelamatan yang datang dari Allah karena dosa dan kecemarannya. Dan dalam perayaan masa Advent itu, gereja di dalam perayaannya dengan nuansa-nuansa yang serba ungu, dengan lambang-lambang yang dipakai oleh gereja, seperti lilin-lilin ungu yang akan kita nyalakan dari minggu pertama, kedua, sampai minggu Advent yang keempat. Minggu Advent pertama kita akan menyalakan lilin Advent pertama dengan warna ungu. Dan minggu Advent kedua kita akan menyalakan 2 lilin ungu. Sebagai simbol bahwa umat Tuhan tetap memiliki pengharapan dan mendambakan datangnya terang itu. Dan pada minggu Advent ketiga, kita akan menyalakan 2 lilin ungu ditambah 1 lilin merah jambu. Dan pada minggu Advent yang keempat, kita akan menyalakan 3 lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Dan pada hari Natal, kita akan menyalakan semua lilin itu dan ditambah 1 lilin Natal. Nah, dalam perayaan masa Advent, nuansa yang ditampilkan adalah nuansa ungu. Nah, pertanyaannya, mengapa nuansa ungu yang menjadi ciri dan corak dari masa Advent? Ungu menjadi corak khas dari liturgi gereja sepanjang Advent dan ini menampilkan suasana penyesalan dan pertobatan pribadi dari umat manusia atau orang-orang yang beriman di dalam hidup di hadapan Allah. Minggu Advent pertama yang berlangsung pada hari ini juga memperlihatkan bahwa gereja konsisten untuk menantikan penyelamat datang dari Allah dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Allah. Itulah ciri dari gereja. Kesempatan ini ditempatkan seperti titik pijak bagi gereja, bagi kita semua di dalam mengevaluasi, mengoreksi, atau menimbang kembali seluruh dinamika kehidupan dari manusia atau kehidupan kita, entah kehidupan kita yang baik atau sebaliknya yang buruk. Nah, hari ini saudara-saudara kita memulai perayaan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama atau kita mau katakan ini adalah masa kita menanti. Masa Advent yang kita rayakan dalam Minggu Advent pertama ini menyuguhkan bacaan-bacaan firman yang tentunya menarik. Dalam bacaan misalnya Yeremia 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 di mana Nabi Yeremia menyampaikan janji Tuhan dalam rangka pemulihan kehidupan dari umatnya itu, yaitu pemulihan bagi umat Yehuda dan penduduk Yerusalem. Bahwa pada waktu itu dikatakan, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Demikian bagian bacaan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 itu. Janji itu akan terpenuhi
melalui keturunan Raja Daud. Kendati umat Israel yang kita katakan sebagai umat pilihan Tuhan telah membangkang, telah memberontak, telah melawan Allah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Dan itu yang menjadi pengharapan dari umat Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan dari gereja. Bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya atau Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dalam hal ini saya mau katakan bahwa Allah tetap memberikan keadilan bagi umatnya. Allah tetap melihat keberadaan dari umat Tuhan. Itulah keadilan yang dari Allah. Nah, kata tunas keadilan, saudara-saudara, menjadi kunci dari pembebasan bangsa Israel dari segala bentuk belenggu penindasan yang mereka alami. Melalui Nabi Yeremia, Allah membuka jalan supaya orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi umat Tuhan. Kesempatan bagi gereja yang dibukakan oleh Allah. Supaya umat Tuhan itu berbalik kepada Allah. Nah, janji demikian secara sempurna terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus yang terkasih, yang agung, yang mulia, yang datang ke dalam dunia melawat umatnya, mau menyatakan kasih yang besar itu. Ia yang datang adalah kasih. Maka kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam bacaan firman Tuhan ini kita memperoleh bagian di dalamnya. Nah, kepada umat, Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan selalu mengingatkan supaya umat itu berbalik dan kembali kepada jalan yang ditentukan oleh Allah. Dan disitulah umat itu akan mengalami pengasihan Allah dengan janji-janji Allah yang sempurna yang diperlakukan. Dalam hal ini saya mau katakan bahwa janji Allah yang telah dinubuatkan melalui para nabi, baik kepada Nabi Yeremia, kepada Nabi Yesaya, terwujud dan dibukakan, direalisasikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai keturunan Raja Daud, dan tentunya tidak boleh berhenti menjadi konsumsi dari diri kita saja, melainkan itu harus mengalir, diberitakan, dibagikan bagi kebaikan bersama orang lain, dan supaya orang lain juga memperoleh atau berlaku kasih daripada Allah. Maka sebagai bentuk persiapan datangnya janji Allah yang kita nantikan itu dan sangat kita harapkan sebagai gereja yang kita peringati dan kita rayakan dalam masa-masa Advent, orang-orang percaya kita diajak oleh Rasul Paulus agar hidup kita tentunya berkenan di hadapan Allah. Dan dikatakan oleh Paulus dalam kitab Tesalonika, tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Nah, ajakan Rasul Paulus ini menjadi poin penting, pokok penting untuk kita pahami dan untuk kita renungkan. Sebagai gereja, sebagai orang percaya yang benar-benar mengharapkan keselamatan, datangnya penyelamat itu yang dari Allah. Nah, karena itu di dalam masa Advent pertama ini, hidup kita mari kita rekonstruksi lagi, kita perbaiki lagi ke arah yang benar menurut maksud dan kehendak daripada Tuhan. Itu adalah pesan di dalam masa Advent pertama ini. Hidup tak bercacat adalah hidup yang saya katakan hidup berkenan kepada Allah. Dan kalau berkenan kepada Allah,
maka orang itu atau kita akan memperoleh pengasihan daripada Allah. Nah, Rasul Paulus di dalam bacaan dalam Tesalonika itu, dalam ungkapannya, dalam penyataannya akan umat yang tak bercacat itu, supaya kita mengoreksi dan berjaga-jaga sebagaimana yang juga disabdakan dan diberitakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 28, ayat 34 sampai 36. Nah, itu berarti kita mengantisipasi kedatangan akhir zaman yang tentunya akan terjadi dan akan dialami oleh setiap orang. Hanya orang yang berkenan kepada Allah akan diselamatkan oleh Allah, akan memperoleh kasih dan kasih karunia yang daripada Allah itu. Nah, karena itu saudara-saudara, di masa Advent ini mari kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Allah. Mari kita memposisikan diri kita sebagai orang yang perlu untuk memperoleh, mendapatkan pengasihan yang daripada Tuhan. Karena dengan demikian kita adalah orang-orang yang siap sedia dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, Yesus datang dan menyapa orang-orang yang taat dan setia dengan mengatakan, "Aku berkenan kepadamu." Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, tanda-tanda akhir zaman itu sebagai tanda kedatangan kembali Anak Manusia yang tentunya penuh kemuliaan. Tentunya kita mengharapkan ketika kedatangan Anak Manusia itu ke dalam dunia ini, kita dikasihinya, kita memperoleh kasih karunia, dan kita adalah orang-orang yang akan diselamatkannya. Jadi Tuhan Yesus dalam firman-Nya, dalam penyataannya, dalam ungkapannya, mengetengahkan bukan hanya waspada terhadap tanda-tanda atau kejadian-kejadian di dalam dunia ini. Di samping kita berjaga-jaga, samping kita siap sedia untuk menghadapi semua hal yang akan terjadi, tetapi yang lebih utama adalah persiapan diri kita dengan iman, dengan kasih yang besar kepada Allah. Kita siap menyongsong kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan tentunya kita memelihara iman, kita memelihara ketaatan, kesetiaan kita. Dan ini hanya dapat terwujud ketika kita tekun di dalam doa, tekun untuk beribadah, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga untuk menyatakan kesaksian kita sebagai orang yang percaya, yang tentunya karena iman percaya kita selalu menantikan kedatangan Tuhan. Selamat merayakan masa Advent. Selamat menjalani masa-masa Advent. Tuhan Yesus memberkati.